Le Mineral kemudian melihat bahwa dengan iklan yang jor-joran, desain kemasan yang cantik itu masih kurang, hingga kemudian ia mengeluarkan sebuah produk yang sangat solutif, yaitu jadi aku pernah makan di sebuah tempat makan gitu dan gak dapat sedotan. Pas aku tanya kenapa, jawabannya untuk mengurangi sampah plastik. Karena berhubungan dengan isu lingkungan hidup, bumi kita itu sudah terlalu banyak ada sampah plastiknya. Aku juga pernah belanja di Alfamart Indomart, ambil 1-2 barang, lalu pas bayar terus mau kantongi barang yang aku beli. Aku nggak dikasih kantong plastik. Loh, kenapa? Jawabnya juga sama, untuk mengurangi sampah plastik. Bumi kita itu sudah terlalu banyak sampah plastiknya. Oke, menjengkelkan sih, tapi aku senang dengan semangatnya dan memahami bahwa untuk bisa mengurangi sampah plastik, kita memang mesti dididik, dipaksa, dikondisikan. Karena kampanye saja itu tidak cukup. Perlu adanya tindakan nyata agar sampah plastik itu bisa dikurangi. Salah beberapanya dengan peminimalisir penggunaan plastik. Kalau makan tidak dapat sedotan, kalau belanja tidak dapat plastik kresek. Oke, aku dukung. Dan aku yakin banyak juga orang yang sebel tapi bisa memahaminya. Sampai kemudian aku melihat produk ini. Ini adalah galon air Le Mineral. Air galon sekali pakai yang pakai galon yang galonnya terbuat dari plastik. Ketika kita membelinya, galonnya tidak perlu dikembalikan. Lah terus plastiknya? Di dalam dunia bisnis, ketika penantang pasar hendak memasuki pasar yang sama dengan sang pemimpin pasar, di sini penantang pasarnya adalah Le Mineral dan pemimpin pasarnya adalah Aqua. Sang penantang akan mencari celah kelemahan dari si pemimpin pasar, apakah harganya, apakah rasanya, apakah promonya, atau apakah kemasannya. Dan sang penantang itu mesti menemukan celah demi bisa masuk dan diterima pasar. Le Mineral kemudian melihat bahwa dengan iklan yang jor-joran, desain kemasan yang cantik, membuat airnya itu terlihat biru, rasa yang segar, ada manis-manisnya. Kayak ada manis-manisnya. Itu masih kurang, hingga kemudian ia mengeluarkan sebuah produk yang sangat solutif, yaitu air galon sekali pakai. Aku jujur aja ya, sebagai peminum setia Aqua, aku tidak pernah beli air minum dalam kemasan selain merek Aqua. Meskipun produk air itu dari brand terkenal, meskipun rasanya juga segar, Aqua itu kayak merek yang sudah nempel di kepala aku. Nah, Le Mineral awalnya aku kurang tertarik, kecuali untuk produknya yang ini. Aku tuh pas pertama kali lihat produk ini langsung berpikir, wow, ini cerdas sekali. Ini produk tahu bener permasalahan orang. Sebagai ilustrasi ya, pas di jalan aku inget di rumah air galon aku tuh habis. Tapi kalau aku mau beli Aqua galon, kan mesti bawa galon kosongnya kan? Kalau mau beli sekalian galonnya tuh mahal, sampai 50.000. Nah, air galon Le Mineral ini menawarkan solusi. Nggak usah bawa galon kosong, boleh langsung dibawa pulang. Ditambah botolnya ini ada pegangannya, jadi bawanya itu lebih gampang. Wow sekali kan? Produk baru yang hadir memang mestinya itu bisa menghadirkan hal yang baru kepada pembelinya, sebuah solusi mengatasi permasalahan. Ya ini meskipun beda tapi agak-agak mirip sama kayak Momofuku Ando yang menciptakan mie instan ya. Karena kalau bikin mie dari awal itu lama, susah, repot, ada permasalahan, yang kemudian produk itu hadir sebagai jalan keluarnya. Nah, Le Mineral cerdas banget melihat celah ini dari Aqua dan berhasil memanfaatkannya. Aku yang gak pernah beli produk air minum selain Aqua, gara-gara galon ini, aku beli Le Mineral. Cuman yang aku agak heran, kenapa kok Le Mineral diizinkan menjual galon sekali pakai? Lah yang sedotan aja, yang kecil, udah dikampanyekan untuk tidak digunakan atau diminimalisir. Plastik kresek di Indomart Alfamart yang sepele, orang juga sudah dididik untuk menguranginya. Tapi kenapa coba Le Mineral yang plastiknya segede galon itu kok malah diizinkan? Dikutip dari sindonews.com, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI dan Greenpeace Indonesia sangat menyayangkan keluarnya produk galon sekali pakai. Setelah Cleo, kini merek Le Mineral juga memproduksi. Dan menurutku ini menjadi perhatian karena Le Mineral ini tuh laris sekali kan? Produk galon sekali pakai dianggap YLKI dan Greenpeace Indonesia menambah masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah plastik sekali pakai di masyarakat.
Apalagi jika perusahaan yang memproduksi kemasan itu tidak menunjukkan tanggung jawab untuk menarik kembali galon kemasan tersebut dari konsumen. Aku sendiri ya pernah tanya ke mbak-mbak di Alfamart yang jualan air minum galon Le Mineral. Apakah galonnya bisa dikembalikan, mbak? Jawabnya, nggak bisa. Di rumah neneknya anak-anak yang baru mulai mengkonsumsi Le Mineral, ya paling sekitar 3 bulanan lah ya. Galon-galon yang nggak kepake itu juga udah ada banyak. Ya karena nggak tahu kan ini mau dijual kemana, dikembalikan juga nggak bisa kan. Kalau mau dipakai ulang, ya belum ada kepikiran. Jadinya ya nganggur di gudang, menuh-menuhi barang. Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sularsi, mengatakan, secara bisnis perusahaan memang ingin melakukan sebuah inovasi menciptakan kemasan baru. Tapi dari sisi lingkungan, YLKI secara tegas tidak mendukungnya. Masih menurut Sularsi, masyarakat tidak bisa diwajibkan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengolah sampah plastik yang ditimbulkan. Tapi seharusnya industri yang harus bertanggung jawab untuk menarik kembali kemasan plastik sekali pakai yang diproduksinya. Kritik tidak datang dari YLKI dan Greenpeace aja ya. Ada juga petisi di petisi.org yang menolak galon sekali pakai. Petisi itu sendiri sampai video ini dibuat sudah ditandatangani lebih dari 50.000 orang. Artinya apa yang aku rasakan ternyata itu juga banyak dirasakan oleh orang-orang lainnya ya. Sementara dikutip dari pikiranrakyat.com, PT Tirta Fresh Indojaya selaku produsen Le Mineral menyampaikan, menurut mereka galon sekali pakai yang diproduksi sudah sesuai kok dengan persyaratan dari BPOM maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pihak Le Mineral juga mengatakan bahwa produk sekali pakai merupakan keinginan dari konsumen agar mendapatkan kemasan yang higienis, kedap udara, aman dari pemalsuan, dan bebas bisphenol A atau BPA. Ya, meskipun menurutku juga, aku sebagai peminum air dari galon Aqua juga nggak pernah tuh mendapatkan masalah kesehatan. Ya aman-aman aja, baik-baik aja minum dari air galon yang diisi ulang itu. Dalam kasus Le Mineral ini, sebenarnya ada hal positif yang bisa kita pelajari, yaitu bahwa untuk menghadapi sang pemimpin pasar yaitu Aqua, perlu adanya sebuah penawaran yang luput atau tidak dilakukan oleh si pemimpin pasar. Aqua jual air galon isi ulang, yang kemudian Le Mineral menawarkan galon sekali pakai, sesuatu yang beda yang tidak dilakukan Aqua. Nah, karena peluang produk air galon luas, makanya ketika Le Mineral ikut jualan dengan sesuatu yang beda tadi, produknya itu dengan gampang diterima. Ini sama sih kayak mie sedap dulu yang juga jualan produk mie paling diterima masyarakat buatan Indofood, yaitu Indomie goreng, yang lalu menambahkan varian kriuk, dijual dengan harga lebih murah, dan iklan yang jor-joran. Dengan segera produk mie sedap itu diterima kan? Kembali ke Le Mineral, menurut wartaekonomi.com, sepanjang tahun 2020 lalu, produsen Le Mineral berhasil mengantongi laba bersih sebesar 2,06 triliun, yang artinya produk mereka itu diterima dengan baik dong oleh masyarakat. Lawang profitnya juga tinggi kan, artinya penjual mereka kan juga tinggi. Dan ketika kita melihat di toko-toko kelontong, memang banyak kok yang menjual galon Aqua dan Le Mineral. Malah kayaknya air galon sekarang ini tuh yang mendominasi ya dua merek itu tadi. Kalau dulu sih cuma Aqua. Jadi termasuk hebat loh Le Mineral itu dengan strategi galon sekali pakainya, dan cukup sukses, cukup diterima masyarakat. Cuman aku khawatirnya gini ya, ketika nanti Le Mineral memiliki penjualan yang naik terus, Aqua kemudian ikut-ikutan bikin galon sekali pakai. Kan jumlah galon yang nggak kepake itu bakalan banyak ya. Aku aja dari dulu ya, dengan konsumsi sebulan itu mungkin sekitar 15 air galon Aqua. Itu galon yang ada di rumah itu paling cuma 3. Ya karena isi ulang gitu kan, kalau habis baru isi. Nah tapi kalau misalnya aku pakai galon sekali pakai, sebulan sudah 15, setahun sudah lebih dari 150 kan. Padahal aku sudah mengkonsumsi air galon itu udah bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun. Waduh, bakalan banyak kan. Ya meskipun tentu saja masalah lingkungan hidup tidak fair ya, kalau hanya disalahkan kepada produsen galon itu aja. Tapi dengan kampanye peminimalisir sedotan yang awalnya menjengkelkan, yang lalu kemudian bisa diterima oleh masyarakat, pengurangan plastik kresek di Indomaret Alfamart yang awalnya juga menyebalkan, tapi akhirnya juga bisa diterima masyarakat, kan alangkah bagus ya jika penggunaan bahan plastik yang gede kayak galon itu juga mesti diatur. Atau kalau menurut teman-teman gimana? Tulis di kolom komentar ya.
Baik, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga menghibur dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya, teman-teman. Terima kasih.